Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video membahas tentang TWS Joy Source Joy T4. Ini barangnya, semoga kelihatan ya. Semoga fokus ya. Nih. Jadi seperti janji saya sebelumnya di video unboxing Joy Source Joy T4. Jadi saya pengen ngasih review ataupun pengalaman sebulan ya kurang lebih. Saya lupa sih saya beli tanggal berapa, yang jelas bulan lalu belinya kalau nggak salah saya. Dan saya pengen review jujur tentang pemakaian Joysus Joy T4 selama kurang lebih 1 bulan. Dan saya cuma mau review singkat aja ya, karena saya juga bukan ahli di bidang elektronik, bukan ahli di bidang gadget dan segala macam. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman buat memilih dan memilah, menimbang kira-kira worth it atau enggak untuk dibeli dan dipakai Joysus Joy T4 ini. Oke, sebelum itu saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk like, comment, subscribe ya, karena itu merupakan dukungan buat saya. Jadi semakin sering teman-teman like, comment, dan subscribe channelnya ataupun videonya, untuk di like dan di komen, itu semakin menambah semangat saya untuk bikin video. Jadi tolong dibantu, tolong disemangati sayanya ini ya, karena saya baru juga untuk bikin video-video kayak gini. Oke. Nah, jadi seperti yang saya buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini pertama kali, mungkin teman-teman saya rekomendasikan buat nonton dulu ataupun nanti setelah video ini nonton video unboxing saya kemarin. Jadi di situ saya letakin informasi-informasi basic ya terkait produk ataupun spesifikasi dari si Joysus Joy T4 ini, seperti itu. Nah, langsung aja mungkin saya coba ngecek dulu ya dari yang pertama. Jadi ini boxnya, ini masih ada boxnya di saya ya, standar lah ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada spesifikasinya. Oke. Nah, ini ada gambarnya Joysus Joy T4, kelihatan ya. Nah, kayak gitu. Ini juga charging boxnya, kelihatan ya. Nah, ini ada lampu indikator di sini. Kemudian ini ada USB Type C-nya, semoga kelihatan nggak? Tuh, ya Type C ya. Langsung aja kita buka. Nah, jadi ini adalah TWS-nya ataupun earphone-nya, seperti ini. Ada 2 pasang. Nah, di sini kalau kelihatan ya klip ini, klip kan. Nah, ini itu kayak lampu indikatornya di TWS-nya. Kemudian di sini smart touch-nya, daerah smart touch-nya di sini kelihatan nggak? Di atas itu, di atas lampu indikator itu, nah itu adalah tempat buat touch-nya ataupun tab-nya. Jadi kelihatan ya. Nah, jadi saya nge-tap tuh di sini, tek gitu. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini setahu saya ini earphone-nya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya earphone-nya apa gimana kalau nggak salah di sini. Kemudian ini ada di ujungnya itu ada semacam tembaganya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu untuk pengecasnya kayak gitu. Nah, ini kanan kiri sama. Kemudian ada ear tip. Ya, standar lah ya. Ini saya pakai. Nah, di sini ini bentukannya kalau kalian pakai Joysus Joy T4 kelihatan ya. Ini menurut saya cukup enak sih. Cukup enak dipakai. Ini bisa kalian lihat ya. Ini pakainya biasa aja sih, nggak gimana-gimana. Kurang lebih seperti ini. Dan pertama saya mau komen tentang ininya dulu ya. Ininya cukup nyaman. Tadi udah saya bilang nyaman. Terus jarang banget lah namanya lepas ataupun kayak apa sih geser-geser segala macam, itu jarang kalau di saya. Saya makainya itu cukup ini ya, cukup bervariasi ya. Saya pakai buat jalan, sambil jalan dengerin lagu misalnya. Kemudian saya coba sambil baring. Saya juga nyoba dengerin lagu sambil baring, sambil rebahan segala macam. Itu jarang banget yang namanya lepas. Paling geser ya, geser-geser dikit kurang nyaman, tinggal digeser lagi, dibenerin lagi. So far so good lah. Sejauh ini enak. Untuk desain oke, saya suka. Terus untuk sensitivitas ya sedang lah. Dibilang cepat banget enggak, dibilang lelet banget enggak. Jadi sedang untuk smart touch-nya kayak gitu, sensitivitasnya.
Kemudian apa lagi ya yang mau saya komen ya? Oh iya, kadang-kadang ya namanya saya tadi coba pakai sambil baring ya. Jadi kadang-kadang di telinga itu kan ngelipat karena lagi baring. Jadi kadang-kadang ketekan juga, ketekan gara-gara telinga, nyentuh ke kulit telinga. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangannya teman-teman. Kalau mau make mungkin bisa dipakai rebahan, tapi ya resikonya itu smart touch-nya bisa ketekan sama kuping ataupun telinga seperti itu. Kemudian apalagi ya? Untuk jarak ya, untuk jarak itu udah saya coba waktu itu sekitar 10 meter sampai ya 10 meter 15 meter masih bisa sih, cuma kalau udah 10 meter ke atas tuh kadang-kadang apa ya, sinyalnya ya, frekuensinya tuh mulai terganggu, tapi kadang masih bisa. Tapi untuk 10 meter dan ke bawahnya so far so good, aman sih menurut saya. Saya udah pernah coba berapa kali coba mendengarkan pakai TWS dengan jarak jauh sekitar 10 meteran itu masih aman. Dan ke bawahnya apalagi. Kayak gitu. Untuk itu aman ya. Untuk jarak ya kurang lebih lah 10 meter, 15 meter lah. Tapi ambil amannya aja 10 meter kayak gitu. Kemudian apalagi ya yang mau dikomen? Oke, untuk headphone baterainya ya, mungkin TWS-nya dulu. Kalau TWS-nya ini saya udah pernah nyoba, hari pertama saya pakai itu di hari pertama saya unboxing, saya langsung coba tuh siang sampai malam. Anggaplah saya mulai kemarin tuh sekitar jam-jam 1 siang, Sabtu. Waktu itu hari Sabtu jam 1 siang saya coba itu sampai jam-jam 6, setengah 7 tuh masih bisa. Tapi dengan catatan itu udah kepotong sama waktu sholat apa segala macam ya. Jadi ya anggaplah bersih-bersih 5-6 jam tuh masih oke. Masih ada baterainya. Itu untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali. Jadi ketika udah dicas, dipakai, nah itu bisa sampai 5-6 jam seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi yang baru pertama kali pakai TWS itu sangat-sangat bagus sih menurut saya. Karena saya juga nggak setiap hari pakai TWS yang hampir 24 jam kayak yang setiap pakai HP atau pakai laptop atau apa pakai TWS, enggak selalu seperti itu. Jadi ya untuk TWS ukuran 125.000 waktu itu saya beli, ini worth it lah untuk dari segi ketahanan baterai ya di TWS-nya seperti itu. Nah kemudian untuk cas di sini ya, saya jujur nggak pernah ngitung banget sih. Tapi kalau ngecas TWS ini, ngecas headset ini di sini di charging boxnya itu kurang lebih ya sejam sih, kurang lebih ya sejam atau sejam setengah kayaknya. Saya lupa sih jujur, nggak pernah ngitung pasti dan nggak ngitung secara berkala ya berapa. Tapi saya cuma lihat kira-kira kalau misalnya udah penuh, kira-kira feeling saya aja sejam kayaknya udah cukup sih kalau saya ya. Nggak tahu nih kalau yang lain kayak gimana. Soalnya salah satu kekurangannya adalah di sini nggak ada LED indicatornya kan terkait baterai segala macam. Jadi kita tetap harus connect ke HP buat ngecek baterainya sisa berapa. Nah jadi saya pribadi pakai kurang lebih mungkin ngecas itu sejaman lah, sejam gitu lah, ataupun di bawahnya gitu misalnya, atau di atasnya ya kira-kira aja feeling kayak gitu. Jadi saya nggak bisa kasih rekomendasi harus ngecas berapa jam atau berapa lama kayak gitu. Nah di sini itu ada lampu indikator. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngecas, nanti lampu merah berkedip-kedip dia nanti ada lampu merah dan berkedip-kedip. Nah itu indikator kalau teman-teman lagi ngecas seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat aja kalau misalnya udah dicolok ke charger apa segala macam, udah dicolok ke listrik, nanti akan kedip-kedip di sini warna merah lampu indikatornya seperti itu. Kemudian untuk ngecas charging boxnya sendiri, saya juga kurang lebih sama ya dengan ngecas TWS-nya. Ya kurang lebih sejam atau sejam lebih kayak gitu. Karena saya mikir gini, karena ini nggak ada lampu indikator, jadi saya pun juga nggak tahu nih. Terus di box ini sama di manual booknya ataupun buku panduan yang kertas panduan itu juga agak berbeda kan keterangannya, mesti ngecas berapa kayak gitu. Jadi ya udah
Saya feeling aja ketika udah dirasa udah penuh misalnya, dia udah saya cas aja. Ya sekarang saya ngecasnya mungkin misalnya ngecas TWS di charging box sejam, ngecas charger boxnya juga sejam. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, jika teman-teman tahu baiknya seperti apa, casan ini ngecasnya berapa jam, TWS ini ngecasnya idealnya berapa jam, yang baiknya mungkin bisa kasih tahu ya di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama bisa tahu kira-kira idealnya ini berapa, karena di box sama di kertas panduannya itu berbeda keterangannya seperti itu. Kemudian apalagi ya yang mau saya komen ya, ya kekurangannya tadi nggak ada lampu indikator untuk charging boxnya. Jadi kita harus punya feeling sih dan rajin-rajin ngecek menurut saya. Cek TWS-nya, konekkan ke HP biar di HP nanti kelihatan baterainya sisa berapa seperti itu ya. Untuk apa lagi ya yang mau saya review ya, ntar ya. Untuk suara jujur untuk suara saya nggak bisa komen banyak karena saya juga bukan pakar di situ. Kalau saya nggak ngerti ilmu tentang audio, tentang suara-suara. Tapi kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, selama pemakaian TWS ini suaranya cenderung netral. Jadi kayak ya udah stereo, nggak bassnya nggak yang gimana dan lain-lainnya lah kayak gitu. Jadi ya udah standar aja sih suaranya gitu. Tapi nggak tahu ya di sayanya feelingnya itu suaranya cukup jernih untuk vokal, untuk audio vokal, ngerti ya maksudnya ya. Tapi untuk bass tadi yang saya bilang nggak gimana amat, ya udah standar aja sih. Tapi suaranya cukup jernih. Nah berkaitan dengan suara, saya juga mau komen terkait volumenya. Jadi kalau menurut saya volume TWS ini apa ya? Kalau saya connect ke HP ya, itu tidak sekencang atau tidak sebesar volume di headset yang biasa saya pakai, headset yang ada kabelnya kayak gitu, bukan headset wireless. Jadi nggak tahu ini apakah ini memang kondisi yang umum terjadi di antara wireless TWS sama dengan headset biasa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya feelnya ya, ini pendapat saya pribadi, kalau headset ini volumenya tidak sekencang, ingat ya, masih kencang, masih enak, cuma tidak sekencang headset yang pakai kabel. Ini pribadi saya ya, karena saya memakai headset kabel itu merek JBL. Ketika di volume yang kurang lebih sama dengan settingan yang misalnya di TWS yang saya coba, ya headset TWS-nya tidak sekencang tadi headset yang kabel. Kemudian TWS ini juga nggak ada semacam instruksi ataupun panduan manual kalau misalnya klik 1 kali di kanan apa, 2 apa, 3 apa. Setahu saya ya, seingat saya. Jadi harus explore lagi. Kita misalnya tap sekali di kanan apa, 2 apa, 3 apa kayak gitu. Nah, ini pengalaman saya. Kalau tap 1 kali baik kanan atau kiri itu kayak play atau pause atau panggil atau jawab panggilan dan segala macam, panggilan telepon segala macam. Nah, kalau untuk 2 itu kalau nggak salah next. Kalau di kanan next song, lagu selanjutnya, misalnya kita lagi dengarkan lagu. Terus kalau yang kiri tap 2 kali itu ya previous atau sebelumnya, lagu-lagu sebelumnya. Nah, untuk 3 kali dia itu kalau nggak salah saya, kalau kita lagi dengerin musik itu akan menambah volume. Jadi misalnya ini kita tap 3 kali, 1, 2, 3, itu akan menaikkan volume musiknya. Nah, kalau misal tap yang kiri 3 kali misalnya kayak gitu, nah itu akan menurunkan volumenya. Kalau misalnya kita lagi nggak dengerin musik, tap 3 kali itu kalau nggak salah Google Assistant, seperti itu. Mohon teman-teman kalau misalnya ada yang udah pakai Joy T4,
tolong dikoreksi aja ataupun ditambahkan juga boleh di kolom komentar kira-kira ada yang salah atau enggak gitu. Atau misalnya pengalaman teman-teman seperti apa. Nah, setahu saya tadi di box ini tidak ada, ataupun di buku manualnya ini tidak ada menjelaskan tap sekali, 2 kali, 3 kali itu untuk apa, terus nggak ada. Jadi kemarin saya coba cari sendiri aja, ngecek sendiri aja, tap sekali apa, 2 kali apa, 3 kali apa, kanan kiri gimana, seperti itu. Kemudian untuk bahasanya tuh yang dipakai bahasa Inggris setahu saya. Jadi kalau misalnya teman-teman cabut headset TWS ini dari charging boxnya, kemudian taruh di telinga, itu akan ada yang namanya notifikasi kayak power on gitu dia. Jadi kurang lebih seperti itu, power on. Kemudian kalau misalnya nanti udah dikonekkan ke HP ataupun PC atau laptop segala macam, dia nanti akan ada notifikasi connected, artinya terhubung atau tersambung. Begitu juga nanti ketika udah selesai make, misalnya teman-teman matiin Bluetooth-nya atau misalnya teman-teman masukin ini ke ke charging box-nya, nanti sebelum itu misalnya teman-teman matiin Bluetooth gitu kan dari HP atau PC, nah nanti akan dapat notifikasi disconnected. Jadi kurang lebih seperti itu. Disconnected artinya kan ya terputus atau tidak terhubung. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi yang pengen saya bahas ya? Jarak udah, waktu pemakaian udah kurang lebih ya. Casan udah, Bluetooth version 5,1 udah. Apa lagi ya? Oh iya, ini baterainya yang TWS-nya 40 ya, 40 mAh. Ini 40 mAh berarti dua headset sekitar 80 mAh. Kemudian ini untuk charging box-nya 300 mAh. Ini berdasarkan box ya, karena seingat saya di buku manualnya beda lagi dia. Kalau nggak salah saya di buku manualnya itu ini 250 mAh kayak gitu, kalau nggak salah. Jadi teman-teman silakan menilai sendiri kira-kira gimana. Apakah Joysus ini cukup worth it atau gimana kayak gitu, karena dari manual book saja informasi-informasi ini berbeda-beda kalau menurut saya ya, karena di sini memang banyak perbedaan-perbedaan seperti itu. Teman-teman nggak cuma dapat TWS ini sama ini aja kalau misalnya beli Joysus Joy T4 sama ear tips ini. Nah kemarin kan saya bilang tuh dapat 3 ear tips kan. Nah saya baca-baca kemarin, jadi 3 ear tips ini ada yang ukuran S atau small, ada juga yang ukuran M atau medium yang sekarang lagi dipakai di TWS-nya. Nah, jadi kalau teman-teman beli Joysus Joy T4 yang kepake ataupun yang nempel duluan di headsetnya itu adalah yang ukuran M atau medium, dan yang satu lagi ada L. Jadi teman-teman kalau misalnya beli Joysus Joy T4 akan dapat 2 extra ear tip kayak gitu. Nah, yang sini ada M, di sini ada S sama L seperti itu. Apalagi ya mau saya komen nih? Saya bingung juga sih karena saya nggak tahu ya harga sekarang berapa, tapi saya beli sekitar bulan November kemarin ini, beli pas flash sale, dan saya rasa flash sale sama harga normal ya kurang lebih sama ya, 125.000 saya beli waktu itu. Dan saya nggak tahu ya sekarang berapa, kayaknya bakal turun jauh kayak gitu. Dan kesan saya ya pertama kali sebagai pengguna pertama TWS pakai Joysus Joy T4 ini, menurut saya ya cukup baik ya, meskipun saya tahu akan banyak TWS yang lebih baik, jauh lebih baik lah ya kayaknya di sana. Dari segi harga aja udah jauh berbeda. Kenapa saya milih Joysus Joy T4 untuk pembelian pertama saya untuk TWS? Karena pertama saya lihat tokonya udah Shopee Mall. Waktu itu saya beli di Shopee kan, jadi Shopee Mall. Saya mikir Shopee Mall mestinya barangnya juga cukup terjamin ya kayak gitu. Kemudian yang kedua, harganya juga masih dalam range yang cukup murah untuk ukuran TWS. Karena menurut saya TWS di bawah 200.000. Pokoknya saya pribadi ya, tolong jangan disamain dengan reviewer gadget-gadget yang udah punya nama dan segala macam. Ini saya cuma pribadi. Menurut saya secara pribadi memang TWS yang harganya 200 ke bawah itu sangat-sangat terjangkau harganya, sangat murah kayak gitu. Nah, saya memilih lagi kira-kira TWS mana yang kira-kira lebih baik di antara range harga 100 ribuan seperti itu. Dan saya coba untuk memilih Joysus Joy T4 ini seperti itu.
Kelebihannya apa ya? Kelebihannya ini ringan sih kalau menurut saya. Maksudnya gimana ya? Nggak membebani telinga seperti itu. Jadi desainnya sangat enak, sangat pas di kuping, di telinga saya. Jadi nggak misalnya saya putar-putar kayak gini juga nggak bakal lepas kayak gitu. Nah, melepasinnya juga mudah kayak gitu. Dan yang saya mau kasih tahu, ini kayaknya bukan active noise cancelling ya, atau active noise cancellation ataupun apa ya, yang teman-teman pasti tahu lah ya. Maksudnya itu kayak peredam bising gitu enggak. Ini kalau saya pakai, ini kan saya nggak dengerin apa-apa ini. Nggak pakai buat lagu, nggak pakai buat apa-apa. Jadi murni cuma pakai aja TWS-nya, dan ini saya masih bisa kedengaran meskipun nggak sejelas ketika saya buka ini. Nah, ini saya dengar dengan jelas nih suara saya ini kan. Nah, saya coba pasang ini. Nah, saya masih bisa mendengar suara saya meskipun tidak sejelas ataupun tidak sekuat ketika saya melepasnya. Jadi ini cukup efektif lah ya. Kalau bisa saya bilang nggak active noise cancellation, tapi saya bisa bilang passive noise cancellation. Jadi emang pasif gara-gara kita menyumbat lubang telinga kita dengan ear tip ini. Nah, seperti itu. Nah, wajar sih harga 100 ribuan pengen dapat active noise cancellation, waduh. Harus nyari yang lebih ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Apalagi yang mau saya review ya, bingung juga sih. Apa ya? Kekurangannya ya memang nggak ada lampu indikator. Jadi kita benar-benar harus connect-kan TWS-nya ke HP ataupun PC untuk ngelihat baterainya kayak gitu. Nah, tapi menurut saya itu lebih dari cukup sih. Udah bisa mewakili lah kayak gitu. Cuma ya kekurangannya karena nggak ada lampu indikator, jadi kita nggak tahu nih ketika ngecas, ya kan? Ketika ngecas tuh kira-kira udah selesai atau belum, udah penuh atau belum TWS sama charging box-nya. Mungkin seperti itu kekurangannya. Kemudian untuk untuk suaranya juga menurut saya nggak terlalu keras, tapi tetap masih bisa diatur lah volumenya sedemikian rupa sehingga kita masih bisa mendengarkan suara ataupun apa segala macam dengan kualitas ataupun dengan intensitas yang kita mau. Oh iya, kemudian untuk mikrofon, saya juga lupa mau ngomong. Kalau mikrofon ini menurut saya ya cukup lah ya, standar aja, nggak ada sesuatu yang spesial menurut saya. Jadi ya standar mikrofon ataupun headset pada umumnya lah. Menurut saya pribadi sih seperti itu. Oke, kemudian apa lagi yang mau saya komen? Oh iya, berat udah dikasih tahu ya waktu itu di video unboxing. Ini ada totalnya 34,5 gram. Ya anggaplah 35 gram. Ya cukup ringan sih menurut saya. Cukup ringan. Garansinya 1 tahun ya ini. Kalau kata user manualnya, kalau kata buku panduannya. Semoga aja bener kayak gitu ya. Apalagi ya, bahasa Inggris udah pemakaian kurang lebih 4-5 jam, 6 jam bahkan pernah kalau nggak salah. Jadi bersih-bersihnya 5-6 jam lah kurang lebih. Apalagi ya, charging time of charging box-nya di sini 2 jam ya. Kalau kata user manualnya itu 2 jam. Terus kalau TWS-nya dicas itu 1 jam. Nah, saya sih lebih percaya sama yang ini sih sebenarnya ketimbang di box, tapi nggak tahu lah ya. Nah, charging box-nya ini 250 mAh, ininya 540 mAh. Ya, jadi kalau misalnya di sini bener 40 mAh, di sini 250 mAh, berarti kurang lebih 3 kali ngecas ya. Karena kan 40 jadi 80. 80 dikali 3 ya 240. Jadi 3 kali ngecas lah. Tapi yang saya juga permasalahkan ini di sini ada mikrofon katanya. Di sini mikrofonnya. Tapi yang jadi masalah menurut saya adalah saya jujur ya, ketika udah selesai make ini misalnya kayak gitu kan, saya taruh tuh TWS-nya di dalam ini. Nah, saya nggak tahu tuh apakah TWS ini sudah dalam keadaan mati sehingga mati lalu dicas di sini, dan ketika dipakai
bisa langsung kayak full lagi kayak gitu. Nah kadang-kadang ketika saya udah selesai pakai TWS, saya masukin nih ke sini kan. Ini kan, ya saya kasih contoh ya. Bentar ya. Nah, kalau kalian kelihatan ini kan ada merah nih. Nah itu tuh tandanya ngecas gitu loh. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan nih. Nah saya tuh nggak tahu. Nah kalau kadang dia merah dua-duanya. Kalau kelihatan tuh, kadang mereka merah kedua-duanya, kadang kedip-kedip, kadang apa saya juga nggak tahu. Masih belum bisa mengartikan apa maksud dari tanda-tanda lampu, indikator lampu tadi. Dan yang saya tahu ya, kalau dia ngecas ini, dia bakal merah semua kan. Nah kemudian untuk ini nih, yang lampu yang biru ini saya nggak tahu sampai sekarang ini maksudnya apa. Apakah ini artinya baterai masih ada, masih bisa buat ngecas apa gimana, saya nggak tahu. Jadi saya jujur pribadi pemakaiannya ketika TWS-nya udah nggak ada suaranya lagi, misalnya dia bilang battery low apa segala macam, saya coba casnya dulu di sini, terus saya coba cek lagi ada nambah nggak. Kalau nggak ada nambah lagi, berarti tandanya charging box-nya udah habis baterainya. Seperti itu. Jadi tinggal saya cas lagi semuanya, langsung charging box-nya sama TWS-nya segala macam. Mungkin itu dulu. Seperti itulah kalau saya pemakaiannya seperti itu. Karena ya nggak ada lampu indikator ini kan buat baterai kan, kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya review buat TWS Joysus Joy T4. Ya ampun susah banget nyebutnya. Semoga teman-teman suka dan semoga ini bisa menambah informasi, nambah referensi teman-teman ya bagi yang mau beli TWS, khususnya TWS murah, TWS yang 100 ribuan range harganya, dan khususnya brand Joysus Joy T4 ini. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bantu saya buat like videonya, di komen juga. Jangan lupa subscribe channelnya. Itu merupakan dukungan buat saya pribadi. Tolong dibantu channel ini biar semakin berkembang lebih baik lagi ke depannya, dan saya lebih semangat lagi buat belajar terus kontennya segala macam. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, kalau ada kekeliruan, kalau ada apa-apa tolong ditulis aja di kolom komentar, kritik, saran, masukan, ataupun hal-hal yang lain yang mau teman-teman tambahin, atau mau diskusi atau mau nanya, silahkan komen di bawah aja, nanti saya coba balas kalau misalnya ada waktu. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi tolong dibantu subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.